Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 591. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ketika puluhan ribu pasukan iblis alien itu hancur, aura Raja Iblis telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini Qin dan Mo Yuanbei juga telah tiba. Di saat keduanya melihat Raja Iblis sedang melahap iblis alien yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya, keduanya nampak melihat sejenak sebelum pada akhirnya mereka berdua bergegas ke dalam kehampaan, lalu diam-diam bergabung dengan ahli kuno Gu Junren. Saat ini setelah menelan kekuatan Master Iblis alien yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Raja Iblis nampak membengkak menjadi 2 kali lipat ukuran sebelumnya dan memancarkan aura yang menakutkan. Selanjutnya Raja Iblis mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang langsung menghantam formasi. Seketika formasi besar itu bergetar hebat dan terkoyak sekaligus. "Iblis hitam, mati untukku," kata Raja Iblis seraya menebas ke arah iblis hitam. Seketika iblis hitam diledakkan dan menyemburkan seteguk darah. "Kalian bunuh," kata iblis hitam. Segera Master Iblis yang tak terhitung jumlahnya dari ras iblis alien di bawah komando iblis hitam langsung menyerang. Namun para Master Iblis alien ini bukanlah tandingan dari Raja Iblis. Seketika mereka semua dibombardir oleh Raja Iblis. "Iblis hitam, kamu sebelumnya ingin membunuh Raja Iblis ini, maka sekarang mati untukku," kata Raja Iblis. Dia meraung, tubuhnya memancarkan kekuatan tabu. Akan tetapi sesosok melintas menghalangi Raja Iblis. Itu adalah Sangguan Sinner. "Mati," kata Sangguan Sinner. Dia meraung. Sebuah kalajengking merah terbang keluar dari tubuhnya, dan itu berubah menjadi jaring langit dan bumi. Seketika menyerang ke arah Raja Iblis. Raja Iblis kemudian kembali mengayunkan pedangnya. Satu ayunan pedang langsung menghancurkan serangan Sangguan Sinner, dan Sangguan Sinner sendiri langsung diledakkan. Darah langsung menyembur keluar dari mulut Sangguan Sinner. Hanya satu pukulan Sangguan Sinner terluka parah. "Kurang ajar." Iblis hitam itu saat marah, dia kemudian mendesak kekuatan ibu kota selatan kuno. Tiba-tiba sosok ibu kota selatan kuno menatap. Sosok itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Lalu kekuatan itu langsung memenjarakan Raja Iblis. Akan tetapi Raja Iblis hanya meraung. Kemudian dia melepaskan belenggu ibu kota selatan kuno dan kembali menyerang kepada iblis hitam. "Tuan Iblis Api Merah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" kata Molly. Dia menyaksikan adegan ini dengan cemas. "Tunggu," kata Iblis Api Merah. Dia juga gelisah. Jika Raja Iblis membunuh iblis hitam itu, dan jika iblis hitam itu ditelan oleh Raja Iblis, maka tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan untung. Namun di saat itu terjadi gempa bumi besar di langit di atas ibu kota selatan kuno. Semua orang kemudian melihat langit di atas ibu kota selatan kuno. Kehampaan tak berujung retak, dan bayangan kabur menjulang. Juga napas yang mengejutkan keluar. "Apa itu?" kata Molly. Dia menatap langit dengan takjub. "Itu sarang iblis kekacauan," kata Qin. Dia juga bersembunyi di kehampaan, terkejut bahwa sarang iblis kekacauan datang begitu cepat. Saat ini semua orang melihat ke langit, melihat sarang iblis kekacauan. Pada saat sarang iblis kekacauan turun, seluruh benua Tianwu melihat sekelompok hantu menakutkan di atas langit. Bahkan termasuk domain bela diri. Semua orang mengangkat kepala mereka, dan ada kepanikan tak terbatas di hati mereka. "Hahaha, ini sarang iblis kekacauan. Harta karun keluargaku. Sarang iblis kekacauan telah datang, dan ras kita akan dapat sepenuhnya mengendalikan benua ini." Banyak iblis alien yang kuat yang tersebar di seluruh daratan keluar dengan kejutan, mengaum dengan liar dan sangat bersemangat. Pada saat yang sama, di saat sarang iblis kekacauan muncul, benua Tianwu nampak bergetar, dan Dao Surgawi tampaknya merasakan bahaya. Sarang iblis kekacauan akan datang.
Kata iblis hitam itu, matanya berkedip dan kegembiraan muncul di hatinya. Ia telah lama menunggu hari ini datang. Sarang iblis kekacauan akan datang pada waktu yang tepat. Apakah itu untuk merayakan terobosan Raja Iblis ini? Kata Raja Iblis. Dia tertawa. Kemudian dia bergegas menyerang menuju iblis hitam. Selama dia membunuh iblis hitam dan menghabiskan kekuatan iblis hitam, itu dapat memulihkan kekuatannya. Tuan Istana Sangguan, bukankah kamu harus melakukannya? Kata iblis hitam. Sangguan Sinner yang sebelumnya terluka, sekarang dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah gelang giok. Gelang giok itu langsung berubah menjadi lingkaran putih, kemudian melilit Raja Iblis. Apa ini? Kata Raja Iblis. Dia langsung menebas dengan pedang. Akan tetapi gelang putih itu hanya bergetar dan tidak rusak. Kalian juga lakukan, kata Sangguan Sinner kepada Master Iblis Alien yang mengendalikan formasi besar. Bunuh. Banyak para iblis alien yang sebelumnya mengendalikan formasi besar saat ini langsung menyerang ke arah Raja Iblis. Terlihat bahwa orang-orang ini adalah Pu Jingcheng, Pedang Kaisar Peng Yun, Kaisar Zhao Jitian, Shikong Changtian, dan yang lainnya. Melihat orang-orang ini, Qin Chen terkejut. Dia telah mengenali Wei Qingshan dan yang lainnya yang telah memiliki benih parasit. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Shikong Changtian dan yang lainnya juga ada di sini. Dan tubuh mereka semua telah diduduki oleh iblis alien. Melihat itu, Mo Yuanbei juga menghirup udara dingin. Shikong Changtian dan yang lainnya adalah ahli bela diri terbaik. Mereka sangat terkenal, tetapi dalam 200 tahun terakhir mereka menghilang satu demi satu. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan ternyata itu telah diambil oleh iblis alien. Dalam 2 hingga 300 tahun terakhir, seberapa besar kejahatan yang telah dilakukan oleh Istana Berkabut dan iblis alien? Tuan, apakah kita akan mengambil tindakan sekarang? Kata Mo Yuanbei dengan mata yang dingin. Jika Raja Iblis atau Iblis Hitam yang menang, itu akan menjadi masalah baginya. Jangan terburu-buru, kata Qin Chen seraya menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan Sangguan Sinner. Tidak mungkin dia dengan mudah terluka parah. Apakah Sangguan Sinner itu masih memiliki kartu truk? Kata Mo Yuanbei. Dia mengerutkan kening. Tuan, bawahan juga melihat ada yang aneh, kata Gu Junren. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tidak bisa dikatakan. Saya selalu merasa bahwa Sangguan Sinner tidak akan sesederhana itu. Mari kita lihat. Apalagi Molly dan Iblis Merah belum bertindak. Jika ada hal-hal yang mendesak, mereka pasti akan melakukannya terlebih dahulu. Benar saja, begitu suara Qin Chen jatuh, gelombang samar melintas di depan. Dan itu ternyata adalah Molly dan Iblis Api Merah yang melakukan serangan ke arah Raja Iblis. Menurut Molly dan Iblis Api Merah, Iblis Hitam dan Sangguan Sinner terluka parah. Selama Raja Iblis terbunuh dan ditelan oleh keduanya, keduanya dapat bekerja sama untuk menghadapi Iblis Hitam dan Sangguan Sinner. Jadi mereka menembak pada saat kritis. Namun di saat serangan keduanya jatuh, serangkaian rune sihir yang aneh langsung terbentuk menahan serangan mereka berdua, menyebabkan serangan mereka berdua tidak dapat menembus sama sekali. Apa? Molly dan Iblis Api Merah nampak terkejut. Raja Iblis ini begitu kuat. 2 orang tercela. Kursi ini sudah lama menunggumu keluar, kata Raja Iblis seraya mencibir. Segera kekuatan mengerikan keluar dari tubuh Raja Iblis, menyapu dalam sekejap. Seketika Molly dan Iblis Api Merah terhempas dan darah meluap dari sudut mulut mereka. Itu terlalu kuat, hanya dengan satu pukulan, Molly dan Iblis Api Merah nampak terluka parah. Namun di saat itu sebuah kekuatan melahap keluar dari Raja Iblis, dan itu akan menelan kekuatan keduanya. Melihat kekuatannya akan dilahap, Iblis Api Merah langsung mengeluarkan botol setan penelan langit. Sebuah botol sihir hitam tiba-tiba muncul di kehampaan. Mulut botol itu berkedip, dan kekuatan yang mengerikan meledakkan tubuh Raja Iblis. Inilah waktunya, kata Qin Chen dengan mata dingin. Lakukan. Dengan teriakannya, Qin Chen bergerak cepat, bergemuruh. Dia menembak keluar dari kehampaan dan bergegas langsung ke medan perang. Nyatanya dia masih ingin menunggu lama, dan menunggu ketiga pihak kalah, bahkan ada yang tumbang. Akan tetapi mengingat sarang iblis kekacauan akan datang, dia akhirnya tidak bisa menahannya. Mati. Begitu Qin Chen muncul, dia meledak dengan seluruh kekuatannya.
pedang iblis hijau tiba-tiba muncul di tangannya. Cahaya pedang yang menakutkan menembus langit dan langsung menebas ke arah Raja Iblis. Dan pada saat Qin Chen mulai bergerak, Gu Junren dan Mo Yuanbei juga mulai bergerak. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang ada di sana. Apa? Raja Iblis itu tidak menyangka bahwa ada seorang master yang tersembunyi di luar ibu kota selatan kuno. Matanya memadat ketika dia melihat Qin Chen menyerangnya. "Ternyata itu kamu," kata Raja Iblis. Dia secara alami melihat Qin Chen sebagai pemuda yang berada di dalam segel luar angkasa di dalam laut guntur waktu itu. Dan pada saat yang sama ada krisis di hatinya. Matanya tenggelam dan dia kemudian mengabaikan Molly dan iblis api merah. Pedang di tangannya langsung menebas ke arah Qin Chen. "Bocah ras manusia yang sepele, datang dan matilah," kata Raja Iblis. Dia meraung. Saat berikutnya pedang iblis hijau dan pedang Raja Iblis bertabrakan satu sama lain. Duar! Raungan yang mengguncang langit tiba-tiba menyapu. Qin Chen hanya merasakan dampak yang sangat kuat. Darah melonjak di tubuhnya. Dia hampir saja menyemburkan seteguk darah. Sangat kuat. Qin Chen terkejut. Kekuatan Raja Iblis ini memang sangat kuat. Dan ada kekuatan melahap yang mengerikan dari pedang Raja Iblis itu. Jika bukan karena tubuh suci abadi Qin Chen yang telah memasuki tahap ke-9 dan memasuki ranah semi alam suci, Qin Chen pasti akan terluka oleh serangan Raja Iblis ini. Tidak heran jika Sangguan Sinar, Iblis Hitam dan yang lainnya dibombardir dengan satu serangan oleh Raja Iblis. Apakah ini master dari kelas Raja Iblis? Hati Qin Chen terkejut, tetapi tubuhnya penuh dengan semangat juang. "Apa? Berhasil diblokir," kata Raja Iblis. Di saat Qin Chen terkejut, Raja Iblis bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen dapat memblokir serangannya. Sangguan Sinar dan yang lainnya juga menatap dengan terkejut. Harus diketahui bahwa Molly dan Iblis Api Merah telah bergabung untuk menyerang Raja Iblis. Akan tetapi di bawah satu serangan Raja Iblis, mereka langsung dihentikan dan terluka. Akan tetapi Qin Chen, seorang remaja, benar-benar memblokirnya. Ini benar-benar di luar imajinasi semua orang. Dan ketika semua orang terkejut, Mo Yuanbei dan Gu Junren telah menyerang ke arah Raja Iblis. Mati! Api yang mengerikan melonjak di tangan Mo Yuanbei itu adalah api liang. Api itu langsung menyerbu ke arah Raja Iblis. "Hancurkan!" teriak Raja Iblis seraya menampar ke arah Mo Yuanbei dengan keras. Mo Yuanbei mendengus dan dia langsung meledak. Jejak energi iblis melilit tubuhnya. Di bawah pukulan ini dia langsung terluka. Akan tetapi api liangnya berhasil membungkus Raja Iblis. Api liang itu dengan gila-gilaan membakar energi iblis di tubuh Raja Iblis. Mo Yuanbei segera menatapnya dengan penuh harap. Api liang miliknya adalah api langit legendaris. Itu cukup untuk membakar sebagian besar benda di langit dan bumi. Dia yakin Raja Iblis pasti tidak akan bisa menolak. "Seni penelan iblis," kata Raja Iblis. Dia mendus dingin. Seketika cahaya hitam menyala dan api liang langsung padam dan berubah menjadi ketiadaan. Apa? Mo Yuanbei sangat marah ketika api liang yang paling dia banggakan ternyata tidak berpengaruh kepada Raja Iblis. Setelah memblokir api liang, Raja Iblis berbalik dan kemudian membanting telapak tangannya ke arah ahli kuno Gu Junren. Segera kedua telapak tangan itu langsung bertabrakan. Duar! Di mata Raja Iblis, basis kultivasi ahli kuno Gu Junren mirip dengan Mo Yuanbei. Setelah telapak tangan itu bertabrakan, dia sangat yakin ahli kuno Gu Junren akan terlempar. Akan tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah karena ada kekuatan yang sangat menakutkan dalam serangan ahli kuno Gu Junren. "Apakah kamu manusia yang kuat di alam suci?" kata Raja Iblis. Dia nampak terkejut di saat merasakan sesuatu. Setelah itu Qin Chen, Mo Yuanbei dan Gu Junren jatuh di tempat yang sama dan menatap dingin ke arah Raja Iblis. Semuanya memancarkan udara yang dingin. Kemunculan ketiga Qin Chen mengejutkan Iblis Hitam dan yang lainnya. Manusia ini, hati Iblis Hitam itu tenggelam. Dia melirik Sangguan Sinar yang terluka parah tidak jauh dari sana. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di matanya. Kekuatan ketiga Qin Chen memberi Iblis Hitam itu sedikit tekanan. Untuk sementara waktu, keempat kubu di lapangan memancarkan permusuhan yang sangat kuat satu sama lain.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.